Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada suhu, tidak ada cupu. Ya, kami mau memberi judul ya, dahsyatnya Al-Fatihah atau kekuatan Al-Fatihah secara hak atau secara maknawiyah. Secara dawam pun sama ya, secara kalimat ucapan pun sama, tapi lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi secara makna. Ayo kita pahami dulu tentang syairan. Al-Quran qadim wahyu minul ya, tanpa ditulis bisa diwaca, iku wajanganku ruas kita tentang cepake ing jero dodo, tentang cepake ing jero dodo. Jadi kita pahami pelan-pelan. Ini Al-Quranul Karim yang berasal Al-Quranul Qadim. Ya, Nabi Muhammad itu waktu mendapatkan Al-Fatihah, suratul Fatihah itu dari semadi atau semedi atau kholwat di gua Hiro atau uzlah atau riyadhah atau i'tikaf dan sebagainya. Bahasa-bahasa yang intinya adalah hening. Ayo kita bahas bersama-sama. Kita bahas Al-Fatihah secara tajwid, secara ucapan. Contoh, bagaimana bisa kuat? Contoh, kita logika ya, kita logika. Kalau ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu secara frekuensi, umpamanya jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, itu makmum sudah nggak kuat, sudah beda, sudah nggak menguatkan juga, sudah nggak mendukung. Masa baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, lah yang mana? Minimal kita nggak bisa paseh, tapi pas. Minimal pas aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim, umpama Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak paseh, tapi pas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jadi imam, makmum mantep, madep, kuat, tatap. Kalau diucapkan pada umum penjabaran pun yang dengerin itu sekuat, nggak ngambang. Ya, jadi kalimat kuat mohon diluaskan. Sehingga di saat seseorang mengucapkan Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, berulang kali dimanapun tempat, di situasi dan kondisi, itu orang mendengar, ini enak ini. Sehingga orang itu mendukung, wah ini Al-Fatihahnya pas ini, mendukung, sehingga yang membaca Al-Fatihah menjadi kuat, banyak temennya. Ini secara bacaan ya. Tapi kalau secara bacaan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini secara tajwid enggak jelas, enggak pas, sehingga orang yang mendengarkan pun enggak ada kerentek, enggak ada sir, enggak ada getaran. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berbeda. Frekuensinya berbeda karena ucapan apapun, bukan cuma ucapan Al-Fatihah, bukan cuma ucapan Al-Quran, ucapan apapun kalau kita pas, itu getarnya, kesananya pas.
frekuensi yang nyampe itu vibrasinya pas sehingga menjadi resonansi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kadang-kadang ada yang Maliki Yau. Ini Yau. Yaumiddin. Ada yang Maliki Yaumiddin. Ma-nya ada yang pendek, ada yang panjang. Ini ma-nya panjang. Kalau yang Malikin Nas itu ma-nya pendek. Jadi mohon diperhatikan secara makhraj. Yang kami jabarkan ini yang satu, Al-Fatihah kalau bacanya pas juga kuat, temennya banyak, yang mendukung banyak gitu loh maksudnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak pas. Ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya kasih contoh 3 kalimat. Ini yang huruf asli ya. Kita perhatikan kalimatnya. Ini huruf yang asli iyyaka na'budu. Kalau dibaca iyyaka na'budu berarti hamzah. Hamzah ini loh yang mati. Kan hamzah mati itu kalau mukminin itu matinya kan mu. Kalau dibaca iyyaka na'budu berarti merubah huruf ain menjadi hamzah. Iyyaka na'budu berarti hurufnya ini merubah, walaupun orangnya yang membaca tidak punya niat merubah, tapi secara rekaman rokib atid rubah. Ini yang ketiga yang parah. Iyyaka na'budu pakai huruf kaf. Iyyaka na'budu. Nah, ini riskan secara bacaan. Bila mana saya lidahnya sudah susah, leher saya sudah susah, sudah tidak usah membaca yang Al-Qur'annya, membaca yang Arabnya, bacalah artinya. Karena orang sudah membaca secara tajwid, secara makhraj, itu nanti ujung-ujungnya juga disuruh baca artinya. Itu memang kalau orang membaca Al-Fatihah secara makhrijul huruf, secara tajwid pas, maknanya pas, itu jos, itu tambah kuat, double kuat ya. Jadi ingat, siapa yang sering membaca iyyaka na'budu berarti hurufnya berubah hamzah ini ya. Ini loh, begini loh. Salah. Ini loh, na'budu. Na'budu itu Bang. Iyyaka na'budu berarti huruf ini. Tapi kalau iyyaka na'budu basah tenggorokannya. Berarti ini, berarti betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in bukan ta'in. Kalau ta'in ganti huruf lagi. Kalau nasta'in kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti rubah 2 huruf dalam 1 ayat ya. Nasta'in, ini nasta'in ya, hurufnya begini, nasta'in.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi aslinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahasa ta'in. Bukan tangin, bukan ya. Ta'in ini secara ta'inu ini, tapi kan ini wakaf ya. Ini tulisannya semuanya Bismillahirrahmanirrahim karena wakaf dibaca Bismillahirrahmanirrahim karena berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin dibaca Alhamdulillahirabbil alamin karena wakaf berhenti. Ar-Rahmanirrahim karena wakaf dibaca Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin dibaca Maliki yaumiddin karena wakaf berhenti artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu aslinya. Kalau mencari makna semua dibaca dengan asli ini. Ini tulisannya tulisan aslinya Al-Rahmanil Rahim. Karena ini Al-Samsiyah, ini Al-Samsiyah masuk kategori Al-Ta'rif juga. Ini sangat amat luas ya. Kalau mau mencari makna bacanya Al-Rahmanil Rahim kalau mau mencari makna. Tapi kalau kita mengajarkan kepada seseorang itu diterangkan ini namanya Al-Samsiyah. Kalau ketemu huruf ro, alnya tidak terlihat langsung ar. Termasuk ini Bismillahir, tulisannya Bismillahirrahmanil Rahim. Kalau mau mencari makna, kalau mendawamkan, mengucapkan, langsung dipraktekkan menjadi hukum tajwid makhrijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim hanya harus kena. Kalau Bismillahirrahmanirrahim hanya nggak ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alham. Kalau alham itu ha. Alham. Nah, ayo kita belajar bersama. Kalau mau mencari makna, semuanya dibaca asli dan dicari setiap ada kalimat. Kenapa ini huruf ba kok ditasdid? Berarti ba-nya ada dua. Ya, dimakna diluaskan. Ini ada al-ta'rif. Maliki yaumiddin, keterangannya di sini di dalam artinya menguasai hari pembalasan. Karena ini ada al-ta'rif diluaskan, bukan cuman balasan. Di situ juga ada kalimat agama, ageman, aturan, cara, tuntunan. Ayo diluaskan lagi, metode apalagi? Ayo diluaskan. Ya. Nah, pembalasan itu juga diluaskan, next on. Pembalasan itu balasannya, lanjutannya. Atau nanti diluaskan lagi imbalannya, karmanya, tabur tuwe. Ayo diluaskan karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ya. Ini baru secara ucapan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in minimal pas. Kalau paseh susah. Kami aja nggak bisa paseh ya. Minimal pas. Ini ha ya, ha ya. Ihdinas shiraton. Ini banyak yang terjadi mengganti huruf sin. Kalau dibaca ihdinas siro berarti huruf sin. Sin itu sa, si, su. Sin itu sa, si, su. Kalau ini short.
sho, shri, shu. Sirotol, bukan sirotol. Kalau sirotol berarti berubah huruf sin. Ya, ini sirotol. Kalau ini seakan-akan ada huruf w-nya, seakan-akan short, shri, sho, shri, shu. Sirotol, sirotol ladzina an'amta. Ihdina sirotol mustaqim, taqim. Kalau mustaqim ganti lagi hurufnya. Kalau mengucapnya mustaqim berarti huruf kaf berubah. Ini hurufnya qaf. Kalau dibaca mustaqim berarti berubah huruf kaf. Ini mustaqim. Kalau ini mustaqim. Mustaqim. Kalau dibaca ihdina, udah ininya pakai h lagi. Ihdina siratal mustaqim berarti 3 huruf salah. Nggak pas dengan makhraj. Ini huruf h. Bukan bukan ihdinas, bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini dari bacaan. Kalau bacaannya secara makharijul huruf, secara tajwid pas, belum pas ya, baru pas. Itu nanti yang ikut banyak menjadi kuat. Ini baru Al-Fatihah secara bacaan atau secara ucapan. Sirotol, kalau dibaca sirotol rubah lagi. Kalau dibaca sirotol berarti ini hurufnya sin berubah lagi. Ini hurufnya short. Shri, seakan-akan ada huruf w. Short, shri, shu, shiro, shirotol ladzina anna. Na'an, alif pertama. Na'an, amta, amta, ain. Kalau dibaca amta, berarti merubah huruf alif. Ini sering saya dengar. Salah. Amta. Ini yang sering. Amta. Ini kalau dibaca amta, alif semua, ini hurufnya dirubah, alif lagi. Amta. Ini ain. Amta. Alaihim, ain lagi. Kalau dibaca alaihim, salah lagi. Ini ain, alaihim. Kalau dibaca alaihim. Nih, kalau dibaca alaihim, berubah alif. Ini hurufnya ain. Alaihim, alaihim. Kalau dibaca alaihim berarti enteng, berarti alif rubah huruf. Ayo yang ngerubah huruf berapa? Niatnya nggak ngerubah huruf karena nggak belajar. Hanya nguping, hanya katanya. Sehingga bacaannya kacau. Kalau sudah bacaannya nggak pas, jangan berani-berani untuk menghadiahkan orang yang sudah meninggal. Hati-hati, wong bacanya aja belum pas kok. Ya. Ghairil, bukan ghairil. Ya, kalau ghairil nanti salah lagi. Ghairil maghdu, bukan maghdu. Nah, ini juga banyak berubah ini. Nih, kalau dibaca mahdu, hubah huruf mahdu berarti berubah huruf dal. Ini bo, mahdu, bu, bo, be, bu, da, didu lah. Ini huruf yang riskan ini. Ini huruf yang riskan, yang tipis-tipis bedanya. Ini da, di, du. Ya. Da, di, du. Kalau ini za,
zi, zu, za, zi, zu, ya, ta, ti, du. Ini za, zi, zu. Ini bo, bi, bu. Ini wal ar, wal ar, ma, bu. Kalau ini wa, wi, zu, azim, astaghfirullahalazim. Kalau dibaca astaghfirullahaladzim, huruf dal berubah. Astaghfirullahalazim, huruf dal besar. Ini hurufnya wa, azim itu hurufnya wa. Astaghfirullahalazim. Mumet kan? Saya aja mumet kok. Daripada nggak bisa baca, jangan maksa baca artinya. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdo. Ini ada yang walabdo. Ada lagi walabdo. Ada yang lagi waladdo. Nah, ini. Yang benar yang mana? Bukan yang benar, yang pas. Kan ini hurufnya bo, walabbo. Ini ada al samsiah, ada mad lazim ilmi mustaqol. Ya, mohon diluaskan. Ini baru bacaan. Ibaratnya kalau ada orang, seorang imam tahlil, ada imam sembahyang, imam usolli, itu kan kalau bacaannya pas, enak, itu kan nanti orangnya banyak, menjadi kuat, ya, karena temennya banyak. Oh, ini bacanya enak kalau yang ini. Oh, ini Pak ini bacanya enak, bisi, tek tek tek, temennya banyak, yang ikut banyak, menjadi kuat. Lah, lebih kuat lagi kami akan menjabarkan maknawiyah secara perilaku, bukan hanya memaknai secara kalimat, tapi memaknai secara perilaku agar lebih dahsyat lagi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Umumnya dengan menyebut nama Gusti Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau mau nyebut dengan menyebut nama, dengan menyebut nama Allah nggak sopan, apapun nggak sopan, ya. Dengan menyebut nama Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita pertama disuruh mengenal dengan sebutan nama nama Allah. Videonya sudah ada, ya, ada tentang Gus, Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, sudah ada, ya. Kita disuruh mengenal nama dulu, bahwa Gusti Allah itu asmanya pengasih, penyayang. Nanti lari ke sifatnya pengasih, penyayang. Nanti larinya ke af'alnya juga pengasih, penyayang. Nanti larinya ke zatnya juga pengasih, penyayang. Nanti larinya juga ke wujudnya juga pengasih, penyayang. Ini bagi yang sudah suwung, sudah liko, sudah fana, sudah mati, sakjroning urip, sudah paham, ya, bahwa sifat asma jangan terfokus kepada satu titik. Asma itu luas, sifat itu luas, af'al itu juga luas, zat itu juga luas, wujud itu juga luas. Jadi mohon diluaskan. Wasi'un alim, karena innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Kita luaskan. Karena setiap guru sejati, setiap para subscriber itu punya guru sejati, berarti sudah pinter-pinter. Karena kami bukan guru, kami hanya teman, sahabat, untuk bersama-sama menjabarkan. Bersama-sama menjabarkan, ayo kita bersama-sama. Kalau sudah memahami tadi, langsung di dalam Pancasila itu yang pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti orang yang kesurupan Tuhan, ibaratnya kan begitu. Kalau kesetanan orang yang kesurupan setan. Ketuhanan yang Maha Esa berarti sifat apa? Asma, sifat, af'al, zat, wujud sudah masuk ke dalam diri manusia lewat surat Shad ayat 72. Qaf 16, surat Qaf 16. Ya. So, perilaku seseorang yang sudah berkasih sayang kepada siapapun, ya, kepada siapapun itu akan kuat. Orang kalau berkasih sayang terus kan temennya banyak, tambah dahsyat, tambah kuat, yang bela banyak. Tapi dengan kalimat memberinya jangan ada embel-embel pahala, memberinya benar-benar los, ikhlas. Itu satu. Ya. Karena kan ini surat Qaf ayat 16-nya. Ya, orang kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, secara otomatis kemanusiaannya ada. Itu udah masuk bahwa Pancasila itu jos gandos lah, udah pas. Kalau orang sudah bi itu kalimatnya bisa dengan, bisa bersama, bisa dengannya. Karena bi itu luas, huruf ba itu artinya juga luas. Kalau ini dipretelin satu huruf per satu huruf, ya bisa 2 hari, lama. Nanti videonya bisa 4 jam, ya. Ya bagi yang datang kemari kami jabarkan, ya. Orang kalau sudah berkasih sayang, pujian dari Gusti Allah itu fleksibel. Kita memuji juga dipuji. Karena begini, orang kalau berkasih sayang, orang kalau memberi, itu kan karena memuji Gusti Allah kemanapun kamu menghadap. Al-Baqarah 115. Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap, sudah semua tajalinya, hasil karyanya Gusti Allah. Di saat memberi itu ya memuji. Yang memuji siapa? Bisa yang memberi, bisa yang diberi. Contoh, kita kalau melihat karyawan kerjanya bagus kan memuji. Dengan memuji itu juga memberi. Ini bulat ya. Kalau kita melihat tetangga perilakunya baik, disuruh apa-apa nurut, kita kan memuji, oh itu orang baik, jadi memberi. Pasti bukan cuma memuji karena melihat tingkah lakunya baik, mau menolong, memberi. Kita memberi, setelah memberi antara dua sisi saling memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. La alhamdulillahirabbil alamin itu luas. Kita disuruh memuji seluruh alam. Ini kalau orang, kami sudah menyampaikan kepada subscriber yang sampai sini belajar Ahad lewat Al-Baqarah 115, juga lewat Al-Fatihah ayat 2. Kemanapun kamu menghadap, di sini disuruh memuji seluruh alam. Alam, ain. Kalau pakai alif nanti kurang luas. Kalau pakai alam, seluruh alam berarti alam apa saja? Alam rahim, alam mimpi, alam hayal, alam bayang, alam imajinasi, alam ilustrasi, alam apa aja? Alam dunia, alam barja, alam malakut, alam jabarut, alam mahsyar, apalagi? Alam mijan, apalagi? Yaumul mizan, yaumul hisab, alam malakut, alam barja, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, darul akhirat, terus alam lagi apa? Ayo diluaskan. Karena ini alhamdulillahirabbil alamin itu segala pujian, kita disuruh memuji kepada Tuhan seluruh alam. Alam apa saja? Alam gaib, alam nyata, yaitu tadi luas seluruh alam ya. Bukan pilih-pilih loh, bukan cuma langit dan bumi, seluruh alam pakai ain, alam, bukan alam. Kalau alam nanti sempit. Ya, luas ya, diluaskan. Kalau orang sudah berkasih sayang, ini tiap hari berkasih sayang dengan apa saja yang kita mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita memberinya itu semampu kita,
Tuhan tidak membebani hambanya menurut kesanggupannya. Orang kalau sering berkasih sayang lewat tenaga, lewat senyum, lewat pencerahan, luas. Berkasih sayang itu bukan cuma harta saja, luas. Pasti kuat, temennya banyak. Itu loh, itu yang disebut dahsyat kekuatan Al-Fatihah. Nanti secara frekuensi yang mendalam Al-Fatihah itu akan membackingi seluruh apapun yang akan masuk. Yang sekiranya masuknya akan negatif, akan dibackingi luas banget. Kalau sudah terbiasa saling memuji, saling memberi, ini otomatis. Kalau di sini kadang-kadang masih ada niatan, oh saya mau memberi, oh si A, si B masih pilih-pilih. Kalau sifat memberi yang di sini proses awal itu kalau mau memberi itu masih milih orangnya, oh orangnya itu, orangnya ini, masih pilih-pilih. Tapi kalau sudah berjalannya waktu memberi dengan memuji, otomatis apapun memberi siap. Kalau sini masih pilih-pilih, kalau ini sudah luas, Ar-Rahmanir-Rahim sudah luas, kepada semut, kepada kecoa, kepada cicak, kepada hewan-hewannya Gusti Allah, tajali-tajalinya Gusti Allah, hasil karyanya Gusti Allah, kita berkasih sayang. Kalau orang sudah berkasih sayang full terhadap seluruh apa yang dilihat, kemanapun kamu menghadap itu sudah full, benar-benar full. Kita sholat daim, sadar berketerusan, sadar terus menerus. Sholat daim itu artinya sadar berketerusan, terus sadar terus. Oh lihat ini tajalinya, oh ini hasil karyanya Gusti Allah. Karena hasil karya kita saja kalau dijelek-jelekin kita tidak terima. Langit bumi seisinya itu hasil karyanya Gusti Allah, jangan diolok-olok. Lah nanti begini umpamanya, oh nanti saya kalau nyemprot hama gimana? Orang kalau sudah ahad nyemprot hamanya, walaupun kepaksa nyemprot, beda nyemprotnya. Kalau dulu nyemprotnya sambil sewot, wah hama kurang ajar nih, tapi kalau sudah ahad mau nyemprot, aduh ngapura Gus, gimana ya? Hitung-hitung obat semprotnya payu, tapi nyemprotnya sudah beda, nggak kayak dulu. Orang tukang sembelih sudah beda, sama-sama nyembelihnya orang sudah ahad sama orang yang belum ahad berbeda. Rasa hanya klik gelombang, ibarat dari AM ke FM. Cuman sudut pandang, mindsetnya suruh dirubah saja, tes ya. Maliki yaumiddin, ini luas, bahwa Gusti Allah itu penguasa juga yang menguasai hari apa saja. Kalau kalimat yaumiddin, hari pembalasan, jangan ke sana dulu. Karena kalimat hari, apapun di dunia juga ada kalimat hari. Ada oh hari ini ada. Bahwa Gusti Allah membalasnya bukan cuma tiap hari, napas keluar, napas masuk gitu. Napas keluar, napas disebut detik, setengah detik. Jadi nikmatnya Gusti Allah itu sangat amat tidak terbatas. Kita nggak bisa ngitung. Nikmat apa saja, tabur tuwe apa saja, karma apa saja, balasan apa saja sudah lengkap di sini. Kalau kita sudah memahami bahwa di sini kita diawasin, kita hati-hati. Kalau sudah ini dilakukan, ini sudah tenang, sudah santai, sudah nyaman. Tinggal di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini peneguhan lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah. Menyembah apa? Saya persembahkan satu lagu, berarti memberi ya. Saya persembahkan satu kambing, berarti memberi ya. Hanya kepadamu aku memberi. Memberi apa? Masa sama Tuhan memberi? Memberi penghormatan. Dimanapun tempat, caranya bagaimana? Terserah. Tidak terkotak kepada satu sisi. Ada yang hormatnya begini, ada yang begini, ada yang begini.
macam-macam penghormatan kepada Gusti Allah. Rata-rata penghormatan yang disebut hening adalah khalwat atau semedi atau meditasi atau infirad, uzlah, riyadhah, i'tikaf, tafakur. Ya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Kami minta tolong. Minta tolong apa? Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di sini yang dimaksud jalan yang lurus itu bukan berarti begini. Jalan yang hakul yakin atau dinul hak, yaitu apa? Ini Al-Fatihah 7 ayat, semuanya lebih banyak disuruh berkasih sayang. Ini memberi, ini memuji. Kalau memuji, efeknya diberi. Ya, siapa saja kalau memuji-muji tetangga pasti akan diberi apa aja. Memberi dipuji, dipuji pasti diberi. Diberi dengan keseterusan Malik Yaumiddin. Begini loh, memberinya dan mengasihinya itu terus Malik Yaumiddin. Ia karena butuh terus memberi juga. Minta tolong apa? Pemberian ini selama ini saya ini ujub apa tidak? Itu loh. Makanya ihdinas syiratal mustaqim, minta dikontrol saya ini selama ini memberinya ini ria apa ikhlas gitu loh. Pas ihdinas syiratal mustaqim. Oh, jalannya lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, saya disuruh memberi kenikmatan. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Di situ kalau sudah kalimat beri nikmat luas banget karena yang disebut di situ orang, bukan manusia. Diluaskan, ayo mau diluaskan. Karena di situ disebut jalan yang umpamanya ini ngapura. Umpamanya di sini Gusti Allah ngomong umpama jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang engkau, berarti engkaunya kepada sini, yang engkau beri nikmat. Oh, kalau ada orang lewat, itu nyaman, nikmat. Oh, saya disenyum. Nah, kalau dipelototin kan nggak nyaman, nggak nikmat. Oh, berarti memberi nikmat itu luas, bukan cuma makanan, bukan cuma harta benda, tapi senyum kita, sopan kita terhadap kalimatnya orang. Berarti terhadap siapa saja. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hanya kalimat jangan, bukan ini loh. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghair itu bukan orang yang membenci atau dibenci dan orang yang sesat atau yang disesatkan. Itu loh maksudnya. Jadi ghair itu ibaratnya lawan katanya syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ini tidak usah ghair, kamu jangan ikut benci atau membenci, kamu jangan ikut sesat atau tersesat. Itu loh maksudnya. Luas, sesat, tersesat itu luas ya. Jangan cuma sesat ini luas ya. Semua orang itu pasti mengalami sesat. Nah ini kan untuk pertanyaan. Kalau orang masih nanya terus, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau masih diucapkan, berarti masih belum tahu jalan. Orang masih diucapkan. Orang kalau sudah berhenti mengucapkan ini, berarti sudah tahu jalan. Jadi mohon nanti diluaskan lagi ya. Bila mana penjabaran kami kurang luas, karena kami bukan guru ya, tiada cupu, tiada suhu. Mohon diluaskan bersama-sama, Setiap para subscriber, setiap manusia punya guru sejati. Artinya sudah pinter-pinter, luaskan ya, luaskan. Innallaha wasi'un alim atau innahu wasi'un alim, luas ya, luas. Pokoknya judulnya begini maknanya. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas, tidak ada takaran, tidak ada batasan. Luasnya ya pokoknya nggak ada takarannya, luas
banget gitu ya. Banget ya itulah. Pokoknya luas banget. Jadi mohon diluaskan. Ibarat orang kalau sudah membacanya secara makhraj, secara tajwidnya pas, temennya banyak, kuat. Kalau tiap harinya berperilaku kasih sayang, kuat. Makanya itu Al-Fatihah, kekuatan Al-Fatihah itu sangat amat luas. Jadi bukan cuma alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, bukan berarti bacanya ribuan. Tapi kita memanai dengan perilaku. Bacanya ribuan, kalau nggak pas makhrajnya malah salah. Jadi hati-hati membaca Al-Fatihah. Kalau nggak bisa, mendingan baca artinya, terus dikerjakan maksud dan tujuan makna yang di dalamnya. Ya, cukup sekian ya. Mohon nanti diluaskan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.